Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube PT Raja Berindo Aditama. Custom made bearing dan bushing spesialis. Nah teman-teman, pada pagi kali ini kita akan berbincang-bincang santai lagi bersama Bapak Arianto Masli mengenai produk RBA yang ada di sini nih. Nah, saya ingin bertanya nih Pak. Ya, silakan. Untuk produk-produk yang ada di sini nih Pak, ini kan lumayan unik-unik nih Pak, dari warna, bentuk, dan sebagainya nih Pak. Nah, saya ingin menanyakan dulu nih Pak, dari yang paling teraneh ini nih Pak, menurut saya nih Pak. Ini kegunaannya atau fungsinya ini untuk apa ini Pak? Oh ya, jadi material yang kamu pegang itu sebetulnya kita sebutnya sebagai sliding plate atau wear plate. Jadi itu sebetulnya adalah plain bearing, salah satu tipe plain bearing. Jadi plain bearing atau bearing polos lah ya, kalau kita bilang bearing polos yang fungsinya itu untuk bantalan yang sifatnya sliding. Jadi yang putih-putih itu tuh, yang totol-totol itu seperti polkadot itu adalah pelumasnya sebetulnya. Jadi plat ini nih sudah free maintenance. Jadi sudah tidak perlu lagi di-grease, tidak perlu lagi lubrikasi, kemudian anti korosi. Jadi ini memang cukup bagus ya untuk beberapa aplikasi yang memang tidak membutuhkan grease gitu loh. Oke, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Nah, dari yang plat seperti ini saya akan beralih ke yang menurut saya agak sedikit unik sih ini Pak. Ya, oke. Ini bentuknya juga lumayan unik. Ya, jadi ini sebetulnya dulu itu kita mengcustom dari besi. Jadi ini sebetulnya adalah bushing screw. Bushing screw itu jadi dia akan berputar di shaftnya, ada namanya shaft screw, dan itu perlu kalau material itu terbuat dari besi itu perlu pelumasan yang sangat heavy ya, kita bilang heavy lubrication atau heavy grease gitu ya. Jadi ini kita ganti dengan yang free maintenance atau yang kita sebut sebagai RB-BSL yang bronze, kemudian dia sudah self lubricating. Jadi self lubricatingnya tuh dari mana sih? Dari yang hitam-hitam itu. Yang hitam-hitam itu pada saat beroperasi dia akan keluar sedikit demi sedikit untuk melubrikasi si bushing dan si shaftnya itu. Jadi ini cukup menarik sih, dan memang improvement juga buat banyak teman-teman kita, banyak customer kita yang memang banyak masalah di bearing screw-nya mereka gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya ini untuk di industri apa ini Pak kira-kira? Industrinya macam-macam ya. Jadi ada di industri makanan minuman, industri ban karet, kemudian industri pada dasarnya semua industri membutuhkan, selama dia ada pergerakan dari membutuhkan, kalau dia menggunakan ball screw atau shaft screw atau bushing screw, pasti dia akan bisa mengganti dengan yang ini gitu. Dan ini fully custom loh. Full custom, dan kita sifatnya plug and play juga, jadi nggak mesti merubah dari struktur mesinnya gitu loh. Terima kasih ya Pak. Ya. Nanya dong Kak. Ya silakan. Ini. Yang bintik-bintiknya putih sama itu bedanya? Oh yang ini ya. Ya. Oke, kalau ya, jadi bintik-bintiknya ini sebetulnya banyak. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang biru. Cuman kita tidak bawa di sini ya. Yang biru, kemudian ada yang merah, ada yang hijau. Jadi sebetulnya ini adalah material rendah friksi. Kalau kita bilang ini adalah pelumas padat atau solid lubricant. Jadi ini sebetulnya berfungsi untuk melubrikasi atau membuat koefisien friksi antara si asnya dengan si bushingnya itu lebih licin. Ya, jadi kalau shaft dan bushingnya ini lebih licin, otomatis pergerakan itu akan semakin lancar, semakin smooth. Ya, jadi otomatis tidak memerlukan lagi grease. Kemudian dari sisi lingkungan juga lebih bersih, mesin lebih bersih, dan juga operator itu lebih irit waktunya untuk melihat ini grease-nya mampet nggak ya gitu. Nah ini yang menjadi terobosan kenapa banyak saat ini industri-industri itu beralih dari bearing-bearing atau bushing yang membutuhkan heavy lubrication menjadi free maintenance, seperti itu sih. Jadi banyak sekali, ini hanya beberapa tipe yang putih dan yang hitam.
Jadi kandungannya seperti yang putih ini ya, dia ada kandungan PTFE, kemudian campuran dari beberapa low friction coefficient substance ya, kalau kita bilang seperti itu. Pak, mau nanya dong Pak, Ya, untuk yang LM Block itu, ini ya. ya, Oke. itu LM Block itu apakah kita juga custom Pak? Iya betul. Jadi LM Block ini itu custom sebelumnya dari LM bearing. Jadi bearingnya itu ada bola-bolanya di dalam sini sebetulnya. Nah di dalam sini dia sebetulnya ada bola-bolanya. Ya, jadi standar linear bearing itu memang ball atau roller. Tetapi kendalanya kadang di lapangan itu sering masalah di si relnya ini suka baret, kemudian karena beban yang tinggi itu suka macet, kemudian bola atau rollernya itu sering istilahnya sering terlepas dari dari relnya. Nah ini terobosan kita atau solusi kita untuk mengganti aplikasi-aplikasi yang memerlukan beban tinggi, kemudian tidak perlu lagi pelumasan, artinya ini sudah free maintenance, ada pelumas padatnya di sini yang hitam-hitam. Sama yang terakhir sebetulnya ini untuk kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya untuk yang panas tinggi itu tidak mungkin di-grease di sana. Grease mungkin ada, tetapi grease-nya sangat terbatas. Nah itu bisa mengganti dengan material kita sebut sebagai RBBSL block bearing. Ya. Lalu kalau ditanya ada nggak sih Pak kelemahannya, kayaknya semuanya kelebihan nih. Kelemahannya ada satu. Kalau yang ini karena dia polos ya, jadi tidak ada ball, tidak ada yang rolling di sini, artinya hanya bermain di gesekan. Nah ini untuk memulai suatu gesekannya itu akan menjadi sedikit lebih berat. Jadi kalau ball atau roller itu kan dia berputar ya. Nah kalau ini dia agak sedikit lebih berat untuk memulainya. Gitu. Nah ini jadi salah satu kelemahannya itu. Kemudian kedua dia tidak tidak untuk high speed, kecepatan tinggi. Jadi mereka biasanya kecepatannya hanya seperti itu. Tapi kalau yang sudah, nah ini kadang dia kita masih merekomendasikan untuk menggunakan ball atau roller bearing. Jadi tidak semuanya bisa kita harus custom menjadi plain bearing, tidak. Ada aplikasi yang memang dia sudah lebih cocok menggunakan ball atau roller bearing. Ya. Oke Pak, mungkin dari tadi nih Pak, teman-teman juga udah nanyain masalah yang bearing-bearing di sini nih. Nah, tapi ada satu lagi nih Pak, saya mau ditanyakan. Dari tadi Bapak menjelaskan nanya yang bearing atau bushing yang besi-besinya saja. Nah, saya ingin menanyakan untuk komponen bushing yang seperti ini tuh pengaplikasiannya di mana Pak? Kayaknya cukup unik karena ini kayak fiber gitu ya Pak. Ya. Jadi yang kamu pegang itu sebetulnya kita sebut sebagai RB MOSD. RB MOSD itu adalah fiber fabric composite. Jadi dia sebetulnya bahannya ini terbuat dari polyester. Kemudian yang diproses sehingga dia bisa menjadi bushing yang tahan beban tinggi. Jadi yang kamu pegang itu satu bushing plain bearing itu tuh bisa bertahan plus minus 20 ton. Jadi bebannya cukup tinggi, sangat tinggi bebannya. Dan juga dia sudah free maintenance, bebas pelumasan, tidak perlu lagi gemuk. Aplikasinya di mana banyak sekali. Jadi yang paling banyak menggunakan aplikasi ini itu karena mereka banyak masalah dengan bronze bushing, kemudian steel bushing, atau bahkan tidak pakai bushing sama sekali. Ya. Itu di marine offshore itu sangat banyak di situ pengaplikasiannya karena dia sudah tidak ada resiko korosi. Ya, kemudian sudah free maintenance, terbilas air, tercelup air laut itu sangat-sangat aman. Kemudian yang kedua untuk di industrial. Jadi industrial tuh juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan untuk material fiber composite ini gitu. Oke, berarti yang ini untuk pengaplikasian di air ya Pak ya? Betul, jadi kayak spesifikasinya untuk perairan. Untuk air, kemudian untuk general ya, dia kelemahannya satu, dia tidak tahan temperatur tinggi. Maksimum temperaturnya paling sekitar 100-an kalau. Baik, terima kasih Pak Ari sudah menjelaskan sedikit banyaknya dari bearing-bearingnya atau bushing yang ada di sini. Nah,
Teman-teman gimana nih? Udah tertarik belum dengan penjelasannya Pak Hari? Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan juga mengenai bearing-bearing atau bushing yang ada di sini, langsung aja drop di komentar ya. Nanti nextnya kita bakal tanya jawab lagi bersama Pak Hari. Nah, teman-teman, jika di antara teman-teman ada permasalahan bearing dan bushing, langsung saja hubungi kami. Kami dapat mengidentifikasikan permasalahan teman-teman dan juga dapat merekomendasikan permasalahan dari bearing atau bushing teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you in the next video.